Dunia makin panas saja ya sekarang. Kemarin Nepal tuh udah meledak gara-gara protes Gen Z. Sekarang itu Peru ikut-ikutan panas. Demo besar yang dipimpin anak muda dari kalangan Gen Z juga pecah di Lima, ibu kota 20 September 2025. Tak hanya diikuti Gen Z, aksi tersebut juga mendapat dukungan dari serikat pekerja, aktivis lingkungan, dan kelompok sosial lainnya. Di jalan anak muda itu lempar batu, polisi balas gas air mata. Sedikitnya 18 orang luka-luka termasuk wartawan. Tapi ini bukan cuman soal bentrokan bro, ini soal kepercayaan yang hilang. Pemerintah bilang buat rakyat, tapi rakyat bilang, loh kok masa depan kita digadaikan? Maksudnya gimana? Dan yang paling bikin merinding, di tengah kabut gas air mata, bendera One Piece ini berkibar bro. Bukan poster politik, bukan partai, tapi simbol perlawanan, simbol harapan. Di video kali ini kita bakal bongkar tuntas kenapa Gen Z Peru berani berdiri melawan, apa dampaknya, dan pelajaran apa yang bisa kita ambil. Jadi siap-siap bro, karena cerita ini bakalan bikin lo mikir dua kali tentang kekuasaan dan keberanian anak muda, atau disebut biasanya Gen Z. Halo brother, kembali lagi di channel Rumah Iwan 06. Dari Nepal kita masuk ke Peru. Nepal tuh kemarin sempat rame banget karena anak-anak muda yang katanya itu generasi rebahan ternyata malah bikin satu negara itu gonjang-ganjing. Mereka turun ke jalan protes bahwa pemerintah itu korup, harga-harga pada naik, kerjaan susah, kayak cari sinyal aja bro ya di hutan, sulit banget sampai gini-gini ya. Dunia belum kelar bahas Nepal, ternyata Peru juga ikutan panas bro. Pemerintah Peru yang dipimpin oleh Presiden Boluarte mengizinkan warga negara untuk menarik sebagian dari dana yang telah mereka simpan dalam rekening pensiun swasta tersebut. Ini berarti dana tersebut tidak lagi hanya bisa diakses saat pensiun, tetapi sebagian bisa diambil lebih awal. Menurut para pemuda Gen Z, kebijakan ini bisa memiliki beberapa implikasi atau konsekuensi. Jadi mereka itu mikir, ternyata dampaknya, menurut para Gen Z ini, dampaknya penarikan dana pensiun dapat mengurangi jumlah uang yang tersedia saat pensiun, sehingga berpotensi menyebabkan kesulitan keuangan di masa tua. Selain itu, ada kekhawatiran bahwa ini adalah solusi jangka pendek yang tidak mengatasi masalah tua nanti. Kebijakan ini menuai protes oleh kalangan Gen Z. Mereka itu beralasan bahwa kebijakan ini kelihatan enak, bisa ditarik dana pensiun sekarang, duit langsung cair, masalah harian bisa kelar. Tetapi di balik itu ada rasa takut gede. Gimana kalau nanti pas tua kita nggak punya pegangan lagi? Kita semua tahu dong, hidup makin mahal, kerjaan makin nggak pasti. Nah kalau tabungan masa tua udah habis duluan, apa yang mereka andalkan nanti? Masa pas umur 60 tahun masih jungkir balik, kerja kayak umur 20 tahun lagi? Itu kan ngeri banget. Buat kita anak muda yang rasanya itu kayak dipaksa harus pilih, mau amanin hidup hari ini atau jaga masa depan biar nggak sengsara. Tapi dua-duanya itu sama-sama penting. Masalahnya pemerintah kayak nggak mikirin jauh ke depan. Yang dipikirin itu cuman rakyat senang sekarang, dukungan naik, urusan selesai. Padahal yang kita tanggung kan kita yang tanggung akibatnya. Bayangin aja bro, kita lagi asik bikin rencana hidup, tiba-tiba masa depan dipotong kayak kaset yang di skip. Masa tua yang harusnya tenang bisa berubah jadi neraka finansial.
yang nggak bikin banyak orang mudah ngerasa resah kebijakan ini bukan nyelamatin, malah bisa jadi bumerang buat generasi kita sendiri nanti. Di balik itu, rasa ketidakpercayaan terhadap pemerintah itu sudah mengakar, bro. Banyak warga menilai sistem politik di sana itu tidak transparan dan syarat dengan korupsi. Skandal demi skandal yang mencuat selama bertahun-tahun membuat rakyat semakin sulit. Dan parahnya lagi, bro, ketika pemerintah meluncurkan kebijakan baru, alih-alih disambut dengan optimis, justru muncul gelombang kecurigaan. Sebagian besar masyarakat melihat sebagai langkah cara untuk meraih dukungan publik dan waktu yang sangat singkat tanpa mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang bagi negara maupun generasi muda. Ya mikirin sendiri, parah banget dia ya. Bagi rakyat Peru sih, terutama generasi muda yang kritis. Kebijakan ini bukan hanya soal ekonomi atau politik, tapi juga soal kepercayaan, bro. Mereka bertanya-tanya, apakah pemerintah sungguh peduli pada kesejahteraan rakyat? Atau hanya peduli pada citra dan kursi kekuasaannya mereka sendiri? Jadi, ketidakpercayaan yang mendalam inilah yang mendorong gelombang protes dan suara lantang di jalanan maupun di media sosial. Karena bagi banyak orang, janji-janji manis pemerintah sudah terlalu sering diucapkan, tapi yang tertinggal hanyalah kecewa, bro. Kecewa terus ya. Puncaknya, brother, bukan arak-arakan 17 Agustusan, tapi ini pesta lempar batu dan kayu ke arah aparat. Polisi langsung balas dong dengan gas air mata dan peluru karet. Klasik sih. Mereka pikir rakyat itu bakalan ciut. Akan tetapi, bro, generasi yang katanya itu cuma sibuk main TikTok, tapi sekarang itu malah ngelawan di barisan depan. Ironisnya, polisi ribut pasang blikade, sementara anak muda ini ribut pasang kamera. Negara perang pakai senjata, rakyat perang pakai konten. Jangan lupa, bro, subscribe ya. Malah makin larut, masa makin gemuk, bro. Bukan cuma bocah kampus, tapi juga kelompok sipil yang ikut nimbrung. Teriakan kecewa sama pemerintah itu sudah kayak konser di jalanan, bro. Politik panik, mati-matian jagain kompleks presiden dan parlemen. Lah, emang rakyat mau ngapain ke sana? Ngevlog di ruang kerja presiden. Aneh kau ya. Dan yang paling ngenes, fotografer Kesar Jamaloa kena peluru karet di kaki dan di pinggul, bro. Nah, loh, wartawan aja kena getah nih. Ini yang namanya negara ini udah nggak bisa bedain nih mana kameramen, mana senjata. Jadi jelas, bro, pemerintah main kekerasan, rakyat main perlawanan. Tapi satu hal yang pasti, generasi Z nggak takut. Mereka itu udah janji, minggu nanti turun lagi biar pemerintah itu kekuasaan bisa bikin kursi empuk, tapi yang nggak bisa bikin rakyat bungkam. Tengah malam di Peru, asap gas air mata menutup jalanan, peluru karet bersautan. Tapi ada satu hal yang bikin merinding. Bendera One Piece berkibar lagi di tengah lautan massa. Kok lagi, bang? Lah, emang iya? Bukan poster politik, bukan spanduk partai, tapi bendera Jolly Roger. Ini udah kayak simbol perlawanan global sekarang. Saya kasih contoh nih. Ini ada Nepal kemarin, ada Indonesia, ada Filipina, bahkan ada Prancis. Kenapa One Piece? Karena ceritanya itu emang tentang kelompok yang melawan penindasan, mengejar mimpi kebebasan. Bahkan ketika semua pihak itu bilang itu mustahil. Jadi ketika Gensi Peru mengibarkannya, itu bukan sekedar gaya-gayaan, bro. Itu pesan. Kami juga bisa melawan, kami juga bisa melawan ketidakadilan. Bayangin, bro, di balik kabut gas air mata, di antara teriakan rakyat, bendera ANIM itu jadi simbol harapan. Suatu yang mungkin dianggap remeh, malah lebih nyentak daripada pidato politik yang biasanya itu berjam-jam. Ketika rakyat sudah kehilangan percaya pada pemerintah, mereka akan mencari simbol lain untuk disatukan. Dan malam itu yang mereka pilih bukan wajah presiden, tapi bendera One Piece. Keren nggak, bro? Dibilang keren itu gimana yo? Gak tau lah.
Dan jangan kira ini cuma Nepal sama Peru. Sejarah udah nunjukin anak muda itu selalu memicu perubahan. Selalu memicu perubahan. Dulu ada generasi 98 di Indonesia, ada Arab Spring di Timur Tengah, ada Hong Kong. Sekarang tren baru, Gen Z. Mereka udah nggak percaya janji politik nih, Gen Z. Nggak bisa dibohongin sama TV. Karena apa? Mereka itu melek internet. Sekali pejabat bikin kebijakan aneh, screenshot, langsung nyebar, dihujat, di roasting, jadi bahan tawaan. Hahaha. Dan kalau satu negara itu kebakar, pasti negara lain ikut kebakaran. Ketularan dia. Dari Nepal ini ke Peru. Siapa tahu besok negara lain. Bisa jadi dong. Kayak kemarin Indonesia, terus Nepal. Taulah. Pemerintah boleh bangga punya gas air mata, peluru karet, dan blikade baja. Tapi jangan lupa bro, rakyat punya satu senjata yang lebih tajam, ketidakpercayaan. Dan sekali itu udah keluar, nggak ada yang aparat bisa nahan. Minggu nanti mereka bakalan turun lagi bro, bukan karena hobi bikin macet dianya emang. Bukan, tapi karena itu udah muak sama janji-janji basi. Generasi Z ini udah nggak percaya sama kursi empuk di istana. Mereka tuh lebih percaya sama kamera di tangan sendiri. Jadi silakan pemerintah terus main citra, terus main kekuasaan. Tapi ingat, setiap kali rakyat dipukul, setiap kali gas tembakan, satu hal yang makin jelas, kalian bukan lagi pemimpin yang melindungi rakyat, tapi cuma penguasa yang takut kehilangan kursinya. Betul nggak bro? Betul. Dan itulah kenyataan di Peru bro. Rakyat sudah muak, generasi Z berdiri di barisan depan, dan pemerintah itu makin kehilangan wibawanya. Ya, makin kehilangan dia wibawanya kalau seperti itu. Gimana coba? Oke, begitu aja lah. Terima kasih udah nonton video ini sampai habis. Kalau kalian suka dengan narasi ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Biar kita bisa terus bongkar kisah-kisah tajam sekeras kenyataan di jalanan Peru malam itu. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.